Jadi, wah saya orang bodoh, saya tidak mengaku paling pinter. Ya. Ini kan namanya ngaji bersama. Toh ada yang mengingatkan, itu kan bagian daripada rasa sayang yang mengingatkan saya. Nah, alhamdulillah, saya terima. Ya, kalau toh memang itu sesuai dengan siaknya kalam, misalkan bukan naat man'ut ya, tapi mudhof dan mudhof ilaih, ya nggak apa-apa, boleh mudhof dan mudhof ilaih, boleh ila yaumil akhirah sama dengan ila yaumil qiyamah, yang penting tidak ditambahi dengan al ta'rif atau ma'rifah. Ilal yaumil akhirah, toh ini boleh ilal ila yaumil akhirah, tapi syadz, recel atau langka, jarang digunakan kalimat seperti ini. Betul. Jarang. Toh misalkan di dalam Marah Labid ya, karya dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan sebagian dari ulama-ulama mutaakhir ya, itu menggunakan yaumil akhirah ketika menafsiri sebuah ayat, itu boleh-boleh saja. Tetapi menurut guru saya yang ahli tata bahasa dari Madhab Hambali yang ada, ketika saya sodorkan ya redaksi Sholat Busra ini, katanya kalimahnya syad, ya, aneh ya. Terus apalagi disadarkan kepada Rasulullah, lebih sangat aneh lagi. Terus bagaimana kesimpulannya? Ya tinggalkan saja. Memang agak sulit ya kita menemukan orang yang kalau salah itu ngaku salah ya. Apalagi banyak penggemarnya di YouTube udah dianggap kadung paling hebat, gitu susah ya. Jadi nyari aja pembelaan. Cuma yang namanya 1 + 1 = 5, mau dibela gimana Pak? Mana tambah ngaco. Malah jadi 7 sekarang, nambah lagi kesalahannya. Ya mau bawa guru, mau pakai kata gurunya, bagi kita itu mana kitabnya Pak. Katanya jangan taklid-taklid aja, mestinya tunjukkan mana kitabnya ya. 1. Yang kedua, dengan klarifikasinya ini justru menambah kesalahan-kesalahan baru dan fatal ini. Kesalahan ini fatal. Nampak sekali. Ya saya masih berhusnudon. Buat konten itu ceroboh gitu. Saya selalu ingatkan, bicara di publik itu ya, apalagi sedang ingin naik daun atau sedang ingin berperforma, itu hati-hati ya. Di YouTube itu dunia bebas ya. Semua orang akan mengkritik kalau aneh-aneh gitu ya. Masa iya disebut syad itu karena jarang dipakai, atau itu syad jarang dipakai? Sejak kapan ada syad itu jarang dipakai? Sejak kapan sesuatu disebut syad karena jarang dipakai? Bagaimana sih memaknai kata syad dalam bahasa itu? Artinya istilah syad atau menyimpang itu apa sih pemaknaannya? Itu butuh kita Pak. Nggak bisa kita modal gigi terus ngomong ini syad ini. Nggak bisa. Harus bawa kitab. Ini contohnya ya. Dari narasi di kitab ini kelihatan sekali pernyataannya itu yang syad itu. Menyimpang itu namanya ya. Jadi yang saya pertegas, syad itu tidak ada hubungannya dengan sering terjadi atau jarang terjadi. Jadi misalnya yang sering terjadi al-yaumil akhir dalam Al-Quran, dalam hadis, al-yaumil akhir. Tiba-tiba ada dalam kitab ulama yaumil akhir, oh itu syad, itu jarang terjadi, itu syad. Itu aneh Pak, itu bener-bener nggak ngerti ya. Kalau nggak mau dibilang bodoh ya nggak ngerti berarti ya. Atau mungkin nggak mau baca ya. Nah, saya bacakan sederhana di sini. Ini dalam kitab At-Ta'rifat karya Imam Al-Jurjani. Yang paling atas itu asyadu ma yakunu mukhalifan lil qiyas. Jadi yang namanya syad itu Pak, sesuatu yang menyelisihi aturan, menyimpang aturan main, itu namanya syad ya. Kalau sesuatu itu sudah ada patokannya terus disimpang atau dilanggar, itu namanya syad. Sekarang yaumil akhirah apanya Pak yang dilanggar? Oh karena jarang dipakai terus disebut syad. Itu tambah nggak ngerti. Mau dipakai sekali Pak, selama tidak melanggar aturan, itu ya selesai Pak, nggak ada masalah. Apa lalu syad? Ya nama-nama orang itu syad semua Pak. Ada orang namanya misalnya Babul Ardi misalnya. Oh, ini syad, nama ini nggak pernah dipakai. Cuma dia aja yang punya gitu. Atau misalnya namanya orang itu Miftahul Matbah misalnya. Atau apalah bahasanya gitu ya. Oh itu jarang bahasa itu ditemukan. Oh, itu syad namanya. Gak ngerti itu namanya ya.
Syad itu sesuatu yang melanggar aturan. Yaumil akhirah itu nggak melanggar apa-apa, Pak. Lagian masa iya ulama selevel Syekh Nawawi Al-Bantani mau pakai kalimat yang syad? Apalagi yang ulama-ulama sebelumnya itu ada di berbagai kitab. Ayolah, jangan terlalu seenaknya ngomong, apalagi masalah ilmu ya. Sudah masalah nasab seenaknya, masalah ilmu bahasa juga mau seenaknya, kan aneh-aneh ya. Nanti akan semakin jelas di bawah ini apa perbedaan syad dengan jarang atau nadir ya. Walaupun di atas ini kalau kita lanjutkan bacanya itu sudah terkoreksi secara otomatis itu ya. Jadi syad itu mayakunu mukhalifan lil qiyas min ghairi nadrin. Perhatikan Pak, tanpa memperhitungkan ya. Apa yang diperhitungkan? Ila qillati wujudihi, kepada jarangnya ditemukan kalimat itu, wa kasratihi atau banyak. Jadi nggak mau tahu Pak, mau jarang, mau banyak. Kalau sudah nyimpang namanya syad. Jadi nggak ada hubungannya syad dengan banyak atau sedikit Pak. Apalagi dipastikan ini syad ini karena jarang ditemukan, itu nggak ngerti namanya. Bahkan terbalik logikanya ya. Kalau kita baca di bawah apa bedanya nadir dengan syad ya. Perhatikan selanjutnya di bawah itu. Wal farku itu baris ke berapa itu? 1, 2, 3. Baris ketiga dari atas ya. Yang 1002 ya. 1001 skip 1002 itu. Wal farku baina syadi wan nadir. Perbedaan antara syad dan jarang. Nadir itu jarang. Wad dhaif dan juga lemah. Apa itu? Huwa, perbedaan itu, anna syada yakunu fi kalamil arabi katsiran. Yang namanya syad itu Pak sering dipakai, bukan jarang Pak ya. Bukan jarang. Gimana sih? Jadi syad itu indikasinya adalah dia melanggar, bukan masalah jarang atau sering, justru malah sering dipakai ya. Kemudian lakin bihilafil qiyas, tetapi yang memang melanggar kaidah. Ada di kitab lain dicontohkan. Apa sih contohnya syad itu kalau dalam bahasa ya? Al-qawaduh misalnya. Bi fathatil qaf wal wawi. Jadi al-qawaduh, qaf dan wawunya itu fathah semua. Yang menjadi masalah di sini adalah wawunya kok bisa fathah. Mestinya itu kalau ada huruf ilat, ada waw, ada ya, berharkat jatuh setelah huruf sahih, maka mestinya ya huruf sahihnya itu berharkat fathah, maka mestinya waw atau ya itu ditukar alif Pak. Mestinya al-qaduh bukan qawadu. Sama dengan sonah asluhu sawana. Sama dengan saroh asalnya itu sayaroh. Jadi aturannya kalau ada huruf ilat waw atau iya berharkat jatuh setelah huruf berharkat fathah, ya huruf sahih, maka mestinya ya atau waw itu diganti alif. Itu namanya aturan Pak. Tiba-tiba ada kalimat al-qawaduh, wawnya nggak diganti alif, itu namanya syad. Itu dalam kitab yang lain ya, seperti itu ya. Di sini nggak diberi contoh seperti apa contohnya. Cuma di sini dijelaskan ya. Itu yang atas syad itu yang bahasa, yang ke bawahnya itu adalah syad hadis ya. Kita skip, kita bicara masalah bahasa ya. Wan nadiru, adapun yang namanya nadir atau jarang, huwa alladhi yakunu wujuduhu qalilan. Huwa adalah sesuatu, alladhi yang mana sesuatu itu karena ada ya. Alladhi yang mana karena ada sesuatu itu, wujuduhu ya. Oh berarti wujuduhu isimnya ya. Alladhi yang mana karena ada wujuduhu, adanya atau ditemukannya sesuatu itu, qalilan adalah jarang, lakin tetapi yakunu alal qiyas, masih sesuai dengan standar. Gitu Pak. Begitu. Kok bisa disebut syad gitu loh? Karena Bapak nggak temukan awalnya, terus setelah oleh kawan-kawan ditunjukkan ditemukan sedikit, nanti dicari lagi banyak. Oh nanti berubah, oh ternyata bukan syad karena ramai, karena banyak yang pakai. Aduh Pak jangan begitulah ya, jangan terlalu lah ya. Jadi kalau syad itu berbeda dengan nadir, dengan jarang adalah syad itu banyak dipakai Pak, tapi melanggar aturan. Nadir jarang dipakai tapi sesuai aturan.
Jangan jadi nuduh-nuduh syad-syad aja Pak ya. Ini masih kita bicara kias. Kias itu biasanya memang aturan per kalimat ya, per kata gitu. Makanya kita dengar misalnya ada masdar kiasi ya. Masdar yang kita ikutkan, kita samakan dengan wazannya, itu namanya kias. Misalnya ikut wazan fa'lan, doroba yadribu dorban, atau nasoro yansuru nasron ya, atau ikut wazan fi'alatan, kataba yaktubu kitabatan misalnya, itu namanya kias, ikut. Ada masdar yang nggak kiasi simai, tapi itu kajiannya lain. Artinya kalimat ini di masdarnya ikut apa? Itu ada aturannya Pak. Ya. Kalau melanggar itu maka disebut dengan syad. Misalnya begitu. Ini masih dalam bahasa. Sekarang kalau yang jumlah, berarti kalau jumlah itu relevannya adalah bukan kias bahasanya, tapi kaidah. Ya. Apakah ada yang memaknai syad itu melanggar kaidah? Ada Pak. Di sini kan bahasanya hanya yukholiful kias, menyelisihi kias ya, karena sudah paham lah namanya menyelisihi ya syad. Mau menyelisihi kias atau menyelisihi kaidah itu namanya syad. Tapi ada Pak yang lebih lengkap lagi, dijelaskan ya. Ini ya dalam satu kitab asyadu ya, atau asyududu istilahan, syad secara istilah. Qala Ibnu Jinni anisyad, berkata Ibnu Jinni tentang syad itu apa? Ma adalah sesuatu faroko yang menyelisihi ma sesuatu alaihi, di mana atasnya ya, atas sesuatu itu bagi yatubabihi, hal-hal yang lain ya. Ya rumit kalau diterjemahkan bahasa Arabnya begini. Tapi kalau kita gampangkan adalah sesuatu yang menyelisihi sebuah hukum di mana yang lain ikut hukum itu gitu ya. Jadi ma yang pertama itu kalimat, ma yang kedua itu adalah hukum atau aturan ya. Jadi ma adalah sesuatu faroko yang memisah, yang meninggalkan atau menyelisihi ma hukum ya. Alaihi, di mana atas hukum itu baqiyatu babihi, hal-hal yang sama dengannya sisanya itu ikut. Jadi misalnya semuanya ikut fa'lan, tiba-tiba ini menyimpang sendiri padahal dia sejenis, satu bab, satu bagian ya. Itu ya, itu namanya syad. Wan faroda, dan juga dia menyendiri andzalika, dari itu semua ila ghairihi, kepada yang lain. Jadi dia menyimpang Pak ya, berpaling, itu namanya syad. Ini dipertegas lagi ya. Wa qala al-Jarobardi. Al-Jarobardi ini nama ulama ya, mazhab Syafi'i, wafat 746. Innal murada bisyadi fi istimalihim ma yakunu bihilafil qiyasi min ghairi nadrin ila qillati wujudihi wa kathratihi kal qawadi. Ini kalau di sini dijelaskan contohnya ya. Kalau tadi ini mengutip dari Al-Jurjani juga ya. Kalau Al-Jurjani yang sebelumnya ya, atau samalah ya. Di sini dijelaskan persis, tapi diberi contoh kal qawadi, seperti lafadz al-qawadu. Wa yaqulu syarifu Al-Jurjani. Oh, berarti Al-Jurjani yang mengutip ke dia ya, karena Al-Jurjani itu yang at-ta'rifat itu lebih belakangan, 816. Fi syadi wa huwa ala nau'aini, dan membagi syad. Syad pun ada dua Pak, ada yang makbul, ada yang mardud. Ya. Tapi bukan itu bahasan kita ya. Tapi yang jelas di sini berarti Al-Jurjani mengutip kepada siapa itu tadi? Al-Jarobardi ya. Karena beliau wafatnya lebih dulu, tidak mungkin mengutip kepada orang yang belakangan. Dan di situ diberi contoh al-qawadu. Kalau kamu baca di catatan kakinya di bawah itu, kenapa qawadu dikatakan syad? Karena kalimat-kalimat yang lain yang sama dengan dia, yaitu konstruksinya ada huruf ilat, waw atau ya, jatuh setelah kalimat atau huruf yang sahih yang berharkat fathah, maka mestinya diganti. Seperti sona, sawana ya. Atau saroh, sayaroh, iyanya diganti alif, saroh. Sona, sonya wawnya diganti alif jadi sawana jadi sona. Malah ya, mayalah, iyanya diganti alif jadi malah ya. Banyak Pak ya. Tapi ini kok enggak gitu. Dia kok nyimpang dari aturan itu. Jadi aturannya adalah apabila ada huruf ilat, waw atau ya berharkat, jatuh setelah huruf sahih yang berharkat fathah, maka waw atau ya itu diganti menjadi alif. Itu salah satu aturan misalnya ya. Kemudian semua kalimat yang begitu ya ikut aturan itu. Ada yang nyimpang, al-qawad,
Mestinya al-qadu kok jadinya al-qawadu. Itu disebut syad, Pak. Walaupun sering dipakai. Kenapa? Karena tadi Al-Jurjani menjelaskan justru syad itu sering dipakai, Pak. Bukan jarang. Ya, begitu ya. Kemudian saya lanjutkan dengan seperti janji saya tadi. Ketika saya bilang ada juga syad ini bukan hanya menyelisih kias. Karena kalau kias itu seolah-olah hanya pretelan per kalimat ya. Artinya konstruksi dari sebuah kata. Tidak mengcover jumlah ya. Walaupun secara kias, secara aturan ya namanya aturan, Pak. Baik aturan skala kecil atau aturan skala besar, tapi kita ambilkan ya. Nah, ini perhatikan ya. Aturan skala kecil, aturan skala besar, biar kamu nggak anggap saya omong kosong ya. Jadi ini ada satu kitab, perhatikan nomor 1, asyududu wa huwal khuruju anil qaidati. Jadi syad itu adalah keluar dari kaidah. Kalau kaidah skalanya lebih luas ya. Wa mukhalafatul qiyasi, dan juga dia adalah menyelisihi kias ya. Apa bedanya kias dan kaidah? Nah, di sini dijelaskan di bawahnya ya. Kalau kias seperti yang tadi yang dalam kitab Al-Jabardabi itu kan dijelaskan menyelisihi kias, contohnya menyelisihi seperti lafaz al-qawadu kan. Karena mestinya al-qadu al-qawadu, berarti konstruksi kalimat ya. Perhatikan sekarang, atau konstruksi lafaz ya. Kama annahu fi istilahil lughawiyyin al-muhaddisina. Sekali lagi ya. Ini mempertegas bahwa saya bicara term syad dalam ulama bahasa, Pak, bukan fikih atau bukan hadis ya. Ya. Kalau kebetulan ini muhaddisin tapi dia al-lughawiyyin ya, ahli bahasa ya. Apa itu? Yashmulu, bahwasanya annahu sesungguhnya syad itu yashmulu meliputi atau mencakup kulla taghyirin, semua penyimpangan atau perubahan fi tartibil hurufi, di dalam susunan huruf, dahilal kalimati, di dalam satu kalimat. Jadi ada penyimpangan atau ada perubahan konstruksi huruf dalam satu kalimat atau satu kata, itu juga sudah masuk syad. Begitu juga wal kalimati, dan juga taghyirul kalimat, perubahan kalimat atau ketidaksesuaian kalimat-kalimat itu konstruksinya dahilal jumlah, di dalam satu jumlah ya, atau syibhul jumlah ya. Artinya kalau ditarik kepada satu kata, maka syad kita melihat kesesuaian dia dengan kaidah dalam susunan hurufnya ya. Ya termasuk kaidahnya tadi, kalau mesti diganti nggak diganti. Tapi kalau dalam kalimat ya, kita bingung. Kalau bahasa Arab itu kalimat itu satu kata, Pak. Tapi kalau bahasa kita kan kalimat itu justru kumpulan kata ya. Jadi kita pakai bahasa Indonesia saja. Jadi kalau bicara kaidah dalam perkata, itu kias bahasanya, maka entah dari susunannya, entah dari yang mesti diganti atau tidak. Tapi kalau bicara masalah kalimat, maka kata per kata itu tarkibnya sesuai nggak dengan kaidah. Nah, yaumul qiyamah itu apa, Pak, yang dilanggar? Ya kalau siapa yang dilanggar kan tahu kita, maman mukidi mungkin ya, sholat dilanggar di musola ya. Artinya kaidah mana, Pak, yang ditabrak? Kok bisa Bapak bilang syad? Oh, karena sedikit, tadi kan sudah dibahas. Justru syad itu sering, malah menjadi salah satu perbedaan dengan nadir. Nadir itu jarang, tapi sesuai. Syad itu sering, tetapi melanggar. Sehingga pengertian syad itu adalah yang penting nyimpang. Tidak perlu dilihat ini sering dipakai atau jarang. Jadi nggak relevan bilang ini jarang dipakai, ini syad. Apalagi alasan syadnya karena jarang dipakai. Wah, ngaco itu ya. Allahumma hadina hadasabil.